wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier 3 variabel. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke persamaan linier 3 variabel, sebelumnya kita sudah mempelajari di kelas 8 SMP yang namanya sistem persamaan linier 2 variabel. Di mana namanya juga sistem persamaan linier 2 variabel, maka terdapat 2 variabel. Biasanya kita gunakan itu variabel X dan variabel Y. Nah, dalam sistem persamaan linier 2 variabel, biasanya kita menyelesaikannya menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga itu ada namanya metode campuran. Campuran antara metode eliminasi dan substitusi. Dalam persamaan linier 3 variabel pun sama, kita bisa menggunakan 3 metode tersebut. Bedanya kalau tadi di sistem persamaan linier 2 variabel itu kita hanya punya 2 variabel, biasanya X dan Y. Nah, di sistem persamaan linier 3 variabel ini kita mempunyai 3 variabel atau 3 huruf yang harus kita cari penyelesaiannya. Oke, yang pertama mungkin biasanya kita gunakan juga X dan Y ditambah dengan variabel Z. Nah, seperti yang sudah saya sediakan, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, di sini ada persamaan pertama itu 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 7. Yang kedua, ada persamaan 2X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. Yang ketiga, persamaan yang ketiga ada 5X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 7. Nah, ini kita bisa pilih mau menggunakan metode yang mana terlebih dahulu. Biasanya untuk lebih memudahkan kita gunakan dulu metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini kita lihat. Di sini kita sesuaikan kira-kira koefisien variabel yang mana sih yang sudah memiliki koefisien yang sama supaya lebih mudah kita untuk mengeliminasinya. Oke, di sini kita lihat di sini ada koefisien Z di persamaan 2 dan 3. Makanya kita eliminasi Z di persamaan 2 dan 3. Eliminasi persamaan 2 dan 3. Oke, karena eliminasi Z, maka kita tuliskan di sini 2X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. Yang kedua, di sini ada 5X plus 4Y ditambah 2Z sama dengan 7. Nah, untuk mengeliminasi Z, berarti kita harus mengurangkan antara persamaan 1 dan persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, tanda yang kita gunakan itu mengeliminasinya dengan pengurangan. Oke, kita kurangkan satu persatu. 4 dikurang 7 sama dengan negatif 3. 2 dikurang 2, 2Z dikurang 2Z, dia habis. Terus yang di sini ada min 3Y dikurang plus 4Y. Hasilnya yaitu Y. Dan yang terakhir yaitu 2 dikurang 5X. Berarti hasilnya itu min 3X plus Y sama dengan min 3. Nah, ini belum selesai. Ini hanya kita menemukan satu persamaan baru. Kita tulis dengan persamaan yang keempat. Nah, untuk mencari nilai X dan Y, berarti kita butuh satu persamaan X dan Y lagi. Caranya bebas, kalian bisa menggunakan persamaan 1 dengan persamaan 2, atau persamaan 1 dengan persamaan 3, ataupun persamaan 3 dengan persamaan 1 itu sama aja. Nah, di sini kita gunakan saja di persamaan 1 dan persamaan 2. Kita cari yang sama, kita harus cari X dan Y. Kita buat persamaan lagi, persamaan baru yang mempunyai variabel X dan variabel Y. Jadi di sini kita eliminasi yang kedua. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, di sini persamaan satunya itu adalah 4
2x plus 2y ditambah 3z sama dengan 7. Kemudian yang kedua, persamaan duanya itu dia ada 2x min 3y plus 2z sama dengan 4. Nah, di sini kan tidak ada koefisien variabel yang sama antara si x, y, dan z. Maka harus kita samakan nih, kita mau mengeliminasi siapa? Karena tadi yang pertama persamaan barunya itu mengeliminasi z, maka yang persamaan baru yang kedua pun kita harus eliminasi si z-nya. Oke, di sini kita eliminasi si z, namun tidak ada variabel koefisien yang sama dari variabel x, y, z dari persamaan 1 dan 2. Makanya kita samakan dulu, kita kalikan dengan yang persamaan 1 kita kalikan dengan 2, yang persamaan 2 kita kalikan dengan 3. Semuanya persamaan 1 kita kalikan dengan 2, berarti 4 kali 2 8x tambah 2 kali 2 4y ditambah 3z kali 2 berarti 6z sama dengan 7 kali 2 14. Nah, yang persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Maka 2 kali 3 6x dikurang 3 kali 3 9y ditambah dengan 2 kali 3 6z sama dengan 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, di sini kita sudah lihat ternyata si variabel z sudah bisa kita eliminasi karena koefisiennya sudah sama-sama nilainya 6. Di sini kita kurangkan untuk menghilangkan si z. 14 kurang 12 2 sama dengan 6z kurang 6z 0 atau habis. 4y dikurang min 9y berarti sama aja kayak 4y ditambah 9y yaitu 13y. Dan yang terakhir di sini ada 8x dikurang 6x dia 2x. Oke, di sini kita dapat persamaan yang kelima. Nah, kalau kita sudah dapat persamaan yang kelima dan keempat, di situ dia sudah sama-sama memiliki variabel x dan variabel y. Nah, di situ kita baru bisa mencari nilai x dan nilai y-nya dengan menggunakan eliminasi lagi. Nah, berarti tadi eliminasi pertama, eliminasi kedua, yang ini eliminasi ketiga. Nah, eliminasi ketiga ini kita eliminasi si persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Oke, di sini persamaan 4-nya itu min 3x plus y sama dengan min 3. Kemudian persamaan 5-nya dia 2x plus 13y sama dengan 2. Nah, di sini tidak ada yang sama nih antara koefisien si x dan koefisien y itu tidak ada yang sama, maka kita kalikan lagi seperti tadi yang eliminasi kedua. Kita kali yang atas, kita kali. Karena kita akan menghilangkan x-nya terlebih dahulu, maka kita kalikan x-nya yang atas itu dikali dengan 2 dan y-nya persamaan yang kelima kita kalikan dengan 3. Nah, di sini kita dapat min 3 kali 2 min 6x ditambah y-nya kali 2 2y sama dengan min 3 kali 2 min 6. Nah, persamaan yang kelimanya di sini dikalikan juga 2x kali 3 berarti 6x ditambah 13y kali 3 berarti ditambah 39y sama dengan 2 dikali 3 yaitu 6. Oke, di sini kita lihat kita kan akan menghilangkan variabel x. Maka untuk menghilangkan variabel x, tanda yang kita harus gunakan di sini untuk mengeliminasi x itu tanda tambah.
berubah. Karena min 6 ditambah 6 itu hasilnya 0. Makanya kita jumlahkan persamaan yang keempat dan kelimanya. Oke, di sini ada min 6 tambah 6, berarti dia di sini 0. 2 tambah 39 berarti 41Y. Yang ini habis. 41Y berarti Y-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini 0 dibagi dengan 41. Makanya dia Y-nya itu 0. Ketemu nih Y-nya 0. Nah, untuk selanjutnya kita cari nilai X-nya dengan cara bisa menggunakan persamaan 4 atau persamaan 5. Di sini persamaan yang lebih mudah itu persamaan 4, maka kita gunakan persamaan 4. Nah, caranya untuk lebih mudah kita bisa menggunakan metode substitusi. Berarti di sini substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan 4. Nah, persamaan 4-nya kan min 3X plus Y-nya sama dengan 0, maka kita ganti 0 sama dengan min 3. Karena di sini min 3X plus 0 kan min 3X sama dengan min 3. Maka nilai X-nya yaitu min 3 bagi min 3. Min 3 dibagi min 3 yaitu 1. Ketemu nilai X-nya 1. Nah, kita sudah dapat nih nilai X, nilai Y, berarti satu lagi tinggal nilai Z-nya. Nah, kita bisa gunakan persamaan yang mana saja, bebas yang ada variabel Z-nya. Oke, di sini ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, di sini kita gunakan substitusi lagi nih, substitusi X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 0 ke persamaan berapa ya? Persamaan 2 saja ya, yang lebih mudah karena lebih kecil nilai koefisiennya dari persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi di sini persamaan 2. Sini ada 2X, berarti 2X-nya kita ganti dengan yang sudah kita dapat kali 1 dikurang 3, Y-nya itu tadi kita sudah dapat 0. Kemudian ditambah 2Z. 2Z-nya belum kita ketahui sama dengan 4. Oke, di sini kan 2 kali 1 2. 2 kali 1 2. Dikurang 3 kali 0 0. Ditambah 2Z sama dengan 4. Oke, di sini kan ada 2 dikurang 0, dia 2. Tambah 2Z sama dengan 4. Jadi di sini 2 ditambah 2Z sama dengan 4. 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, di sini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 2Z sama dengan 4 kurang 2. Maka di sini 2Z sama dengan 2. Maka nilai Z-nya di sini Z sama dengan 2 bagi 2 yaitu 1. Oke, di sini kita dapat kalau nilai X-nya itu dia 1, nilai Y-nya 0 dan nilai Z-nya dia 1. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya berikan tentang persamaan linear 3 variabel. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa kalian mengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.